Ceci due to time restriction. Halo internet, balik lagi di channel Talk by AB. 11 Oktober 2022, Jepang bakal ngebalikin travel seperti sebelum pandemi lagi. Very exciting. Nah, di video kali ini kalian bakal mengetahui paling nggak 7 hal mendasar sebelum kalian berangkat lagi ke Jepang. Hal-hal tersebut meliputi apakah visa jadi gratis lagi sekarang, kemudian apakah IFRS masih harus diurus, kemudian apakah vaksin yang dari Indonesia itu diterima di sana, kemudian PCR test apakah masih diterima juga, apakah masih harus diurus. Kemudian travel agency, itinerary-nya masih harus dikasih gak? Terus travel insurance, sama masker di sana masih pakai apa enggak. Nah, tonton terus sampai habis karena semua hal tersebut itu penting dan kalian harus ikuti kalau kalian mau mendapatkan travel yang lancar dari awal sampai akhir trip Jepang kalian setelah 11 Oktober 2022 mendatang. Let's check them out! Oke, untuk kalian ketahui, data dan sumber dari video ini diambil resmi dari MOFA atau Ministry of Foreign Affairs-nya Jepang. Jadi itu data-datanya udah resmi lah. Jadi seharusnya video ini udah valid. Dan topik pertamanya adalah visa. Apakah visa buat ke Jepang dari Indonesia itu masih bayar, apakah gratis? Jawaban singkatnya adalah gratis. Oke, barusan ini di videonya dibilang kalau visanya tuh gratis, padahal sebetulnya visanya itu kayaknya bayar deh. Cuma disebutnya itu visa free country kalau berdasarkan dari website MOFA-nya. Tapi masih harus pakai namanya visa waiver kan. Visa waiver didaftarinnya di VFS kalau di Indonesia di Jakarta. Nah, ini kita langsung telepon aja. VFS-nya ini udah ada nomornya. Kita langsung tanya beberapa pertanyaan dan bisa langsung membantu buat menjelaskan lebih jelas lah tentang video ini. Yuk kita langsung telepon. Terima kasih sudah menghubungi VFS Global Jepang Visa Desk. Masih dibantu? Ya, pagi. Mau tanya tentang visa Jepang yang tentang berita 11 Oktober itu kan. Baik, Bapak silakan dengan senang hati akan saya bantu. Silakan Bapak. Iya. Dengan Bapak kita sudah bicara sebelumnya? Dengan AB. Bapak AB. Ya, ini di MOFA-nya. Di MOFA Jepang kan tertulisnya Indonesia travel ke Jepang sampai 15 hari itu visa free. Masuk ke Jepangnya pakai visa waiver aja. Itu kalau mau registrasi di VFS-nya ada biaya registrasi atau apanya gak sih buat pemegang e-paspor ya? Baik, sebelumnya Bapak AB ingin menanyakan untuk registrasi, bagaimana cara registrasi di VFS untuk mengajukan visa waiver ke Jepang. Benar Bapak ya? Iya, betul. Baik, Pak B, saat ini mohon maaf sekali. Untuk VFS sendiri kami belum membuka untuk visa waiver Bapak, dikarenakan ini masih informasinya masih unavailable sampai pemberitahuan berikutnya. Dan di sini kami juga masih menunggu untuk instruksi lebih lanjut dari pihak kedutaan besar terlebih dahulu Bapak. Tapi Bapak tidak perlu khawatir kalau seandainya Bapak ingin mengajukan visa waiver, ini nanti kalau misalnya sudah dibuka layanannya akan ada di halaman news Bapak ya, di website pengajuan visa ke Jepang seperti itu. Oke. Ya seharusnya dekat-dekat ini lah ya, kan tinggal seminggu lagi nih sampai tanggal 11. Baik, semoga nanti ada informasi dalam waktu dekat Bapak Ade ya, dan Bapak bisa cek juga secara berkala di website kami untuk update informasinya. Oke, kalau biasanya tuh Bapak, biasanya pakai dokumennya bawa apa aja ya? Kalau kesana kalau buat e-paspor terus mau waiver visa. Baik, biasanya di sini mengisi formulir terlebih dahulu Bapak. Tapi untuk saat ini kami masih menunggu Bapak update informasinya terlebih dahulu. Dikhawatirkan nanti ada perubahan regulasi untuk pengajuan visa waivernya juga Bapak. Seperti itu. Ya udah, nanti coba minggu depan ditelepon lagi deh. Baik Bapak Abe, silakan, dengan senang hati kami akan memberikan informasinya nanti Bapak Abe ya. Dan sebagai informasi tambahan, kalau Bapak ingin mengajukan visa ke Jepang, Bapak bisa melakukan pengecekan untuk additional services-nya yang Bapak bisa Bapak gunakan ketika mengajukan
informasi di Visa Application Center kami. Dan untuk informasi lebih lengkap Bapak bisa cek di website kami di halaman visa pengajuan ke Jepang di www.vksglobal.com. Ada di bagian additional service Bapak ya. Oke. Itu juga udah sempat baca sih. Baik. Iya. Baik Bapak. Dan apakah informasinya sudah cukup jelas atau ada hal lain lagi yang dapat dibantu kembali? Udah jelas, terima kasih. Baik, sama-sama Bapak. Jangan lupa berikan penilaian puas melalui pemberitaan SMS Global Care dan silakan sebutkan Japan Visa Application Center di Indonesia pada depan Bapak. Semoga yang berakhir, apakah Bapak bersedia teleponnya saya transfer ke survei kepasan pelanggan terlebih dahulu? Oh ya udah boleh. Oke, jadi itu jawaban dari VFS di Indonesia ya. Jadi ternyata belum ada keputusan jelas dari Dubes Jepang di Indonesia mengenai tanggal 11 Oktober itu. Jadi mereka juga nggak bisa kasih jawaban. Tapi kalau di website-nya tuh dibilangnya bayar 120 ribuan gitu buat registrasi visa waiver-nya. Kalau misalnya udah ada update tentang berita itu, nanti bakal ditaruh di description deh. Yuk coba kita lanjut ke videonya lagi. Tapi nggak semudah itu, karena setelah 11 Oktober 2022, kalian pemegang e-paspor atau electronic passport bisa mengajukan atau meregistrasikan e-paspor kalian untuk visa waiver. Nah, di mana? Itu di Japan Visa Application Center. Itu ada di Kuningan City di Jakarta. Kalian butuh paling nggak 2 hal dulu. Yang pertama adalah form registrasi online atau elektronik yang kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Itu kalian isi data-data kalian lah nanti. Kemudian yang kedua adalah form untuk booking appointment atau janji datang lah sebelum kalian datang ke sana. Nah, tempatnya itu bukanya dari jam 9 sampai jam 5 di jam kerja kantor dan hari kantor biasa lah. Dan kalian harus membawa beberapa dokumen penting yang ada di sini nih. Dokumen tersebut kalian harus bawa aslinya dan harus bawa fotokopinya juga. Karena kalau enggak, kalian mesti bayar lagi di sana. Ada juga nih link tambahannya di bawah kalau kalian mau lihat mau fotokopi di sana harganya berapa. Oke, itu untuk visa. Terus kita lanjut ke topik kedua. Selanjutnya adalah IFRS atau Entrance Returnees Follow-up System. Apakah masih harus diurus? Dan jawaban singkatnya adalah enggak ada tapi dan enggak ada syarat. Yang penting tujuan ke sana kalian udah jelas, dokumen kalian udah lengkap dan nggak lebih dari 15 hari kalau untuk orang-orang Indonesia. Nah, itu untuk IFRS. Kemudian yang ketiga adalah PCR test. Apakah masih perlu? Dan jawaban singkatnya juga udah nggak perlu asalkan kalian udah vaksin 3 kali. Dan vaksin menjadi topik selanjutnya ya. Udah vaksin 3 kali dan sudah disubmit juga. Paling nggak udah bawa lah printoutnya dan kalian bisa serahkan nanti pada saat di kubik imigrasi pas sampai di airport. Selanjutnya, vaksin. Vaksin minimal kalian udah 3 kali dosis vaksin yang udah kalian terima. Tapi pastikan dulu vaksin kalian yang ada di sini. Jadi ada beberapa tipe vaksin yang udah diterima oleh Jepang dan ada satu kalau nggak salah Sinovac ya yang nggak diterima oleh Jepang. Nah, jadi kalau kalian yang di bagian sini vaksinnya dan udah 3 kali, kalian bisa langsung convert aja sertifikat peduli lindungi kalian, sertifikat vaksinnya ya, ke versi WHO seperti yang kalian udah pernah lakukan untuk Singapura. Itu sama aja, versi WHO itu udah dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Jepang, itu diterima di Jepang nanti di imigrasinya. Jadi kalian tinggal print aja, kalian bawa, nanti kalian serahkan ke imigrasinya di kubik imigrasi nanti. Nah, setelah udah selesai itu kalian bisa langsung keluar dari imigrasi, kalian bisa menggunakan transportasi umum secara bebas. Very nice. Next, yaitu travel agency. Hal-hal berkaitan tentang itu, apakah itinerary-nya masih harus disubmit ke mereka? Dan jawaban singkatnya adalah enggak. Untuk individual traveler, nggak harus lagi pakai grup turis, nggak perlu lagi submit itinerary kalian ke mereka, dan nggak ada tapi, nggak ada syarat. Gimana tentang travel insurance-nya? Nggak harus juga. Tapi biasanya kalau kalian booking pesawat, itu udah include kan ya, dan juga walaupun nggak include juga kalian bisa tambah add-on. Biasanya sih nggak gitu mahal lah untuk cover yang tentang COVID. Jadi sarannya sih ya pakai aja, walaupun itu nggak harus. Oke, selanjutnya ada aturan masker. Aturan masker di sana kayak gimana? Jadi di sana itu udah nggak perlu lagi pakai masker untuk outdoor.
Sedangkan untuk indoor dan untuk masuk ke dalam publik, untuk masuk ke dalam tempat-tempat publik atau MRT atau bus masih harus pakai masker. Jadi jangan dilupakan ya, masker itu masih penting di sana. Apalagi orang lokal di sana masih rajin banget pakai masker. Selanjutnya adalah aplikasi. Nah, kalau di Indonesia itu punya Peduli Lindungi, di Jepang itu ada namanya MySOS. MySOS itu sebetulnya setelah 11 Oktober 2022 udah nggak perlu lagi, kecuali kalian yang dipaksa harus kuarantin atau karantina, kalian bakal mendownload MySOS ini. Kalian download, kalian masukkan data-data kalian di situ, dan di situ kalian bakal sering di video call dan juga untuk meyakinkan kalian ada di tempat yang benar dan sebagainya. Tapi tenang aja, itu nggak perlu untuk kalian yang udah selesai ngurus vaksinnya. Kalau vaksin kalian udah benar, udah aman, data-data lainnya juga udah komplit, kalian aman, nggak perlu download itu lagi, nggak perlu dikhawatirkan. Oke, itu tadi video mengenai hal-hal essentials atau hal-hal mendasar yang wajib kalian ketahui sebelum kalian booking tiket pesawat dan travel lagi ke Jepang setelah 11 Oktober 2022. Nah, video ini merupakan video pertama dari persiapan travel ke Jepang lagi post pandemic. Jadi jangan lupa subscribe ke channel ini, dan juga kalau kalian suka video-video kayak gini, di like juga. Thank you semuanya udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!